Halo, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan mereview website blog saya sendiri yang berisi tentang cybersecurity. Saya membuat blog ini sebagai salah satu tugas kuliah saya, dan saya ingin berbagi dengan Anda apa saja yang saya tulis di sana. Jadi mari kita mulai. Jadi ini website blog saya memiliki 6 menu, yaitu ada FAQ, Contact, About, Beranda, Blog, dan Manual Blog. Dan yang pertama adalah beranda saya. Di sini adalah bumi adalah bulat, dan sini ada foto saya. Di sini ada postingan Instagram terbaru saya, dan sini adalah YouTube saya. Ke menu tentang buat nama saya Muhammad Fadilah. Saya sampai di bumi pada tahun 2005. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan sarjana terapan teknik informatika di Politeknik Harapan bersama Tegal dengan NIM 230901118. Saya seorang manusia yang mempunyai keinginan menjadi Batman. Biasa juga diucapkan selamat pada tanggal 12 Agustus. Dan di dalam tim saya, Wahyu, Ahmad, dan Fadilah. Langsung saja ke blog saya. Dan di sini kita akan membahas tentang cybersecurity, yaitu pengertian, jenis, dan metode ancaman. Pertama, pengertian cybersecurity atau keamanan cyber. Cybersecurity merupakan upaya untuk melindungi sistem komputer dari berbagai ancaman atau akses ilegal. Upaya ini mencakup penggunaan alat kebijakan dan konsep keamanan untuk melindungi agen, organisasi, dan pengguna serta meminimalkan risiko ancaman ke dalam sistem komputer. Perlindungan ini dilakukan pada perangkat komputasi, aplikasi, layanan, dan informasi yang dikirimkan serta disimpan di lingkungan cyber. Keamanan cyber memastikan 3 poin yang disebut dengan CIA Triad. CIA Triad terdiri dari confidentiality atau kerahasiaan dan integritas, dan yang ketiga availability, ketersediaan. Sebagai disebutkan oleh Barkin Orjian dalam buku pengerjaan bahasa berbasis teknologi digital karya sarjana Juliana Netiasana, CIA Triad adalah model keamanan yang dikembangkan untuk membantu manusia memahami berbagai aspek keamanan teknologi informasi dan berbagai konsep utama dalam cybersecurity. 2. Konsep cybersecurity. Cybersecurity mengacu pada praktik yang memastikan kerahasiaan, integritas, ketersediaan informasi. 3 poin ini dikenal sebagai CIA Triad. Pada dasarnya, CIA Triad adalah prinsip keamanan cyber yang dikembangkan untuk membantu manusia merumuskan berbagai aspek keamanan teknologi informasi. Kerahasiaan adalah proses untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Contoh langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaan adalah menggunakan enkripsi data dan autentikasi pengguna dan kontrol akses. Kedua, integritas adalah proses untuk memastikan bahwa informasi tidak dapat dimodifikasi atau dihapus tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak yang berwenang. Contoh langkah-langkah untuk menjaga integritas adalah menggunakan checksum, digital signature, dan audit log. Yang ketiga, ketersediaan atau availability adalah proses untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh pihak yang berwenang kapanpun dibutuhkan. Contoh langkah-langkah untuk menjaga ketersediaan adalah menggunakan backup data, redundancy sistem, dan load balancing. 3. Cybersecurity atau jenis cybersecurity. 1. Keamanan jaringan. Keamanan jaringan atau network security adalah upaya untuk melindungi jaringan internal dengan meningkatkan keamanan. Hal ini penting bagi perusahaan yang menggunakan sistem jaringan untuk segala hal. Keamanan jaringan dapat melindungi akses bisnis dari ancaman cyber, crime, dan juga dapat mengalami lalu lintas jaringan dengan lebih efektif. Contoh network security adalah penggunaan perangkat lunak, antivirus, dan firewall untuk mendeteksi ancaman malware. 2. Keamanan cloud security. Keamanan awan atau cloud security mengacu pada upaya melindungi data yang disimpan di awan. Beberapa hal yang terkait dengan perlindungan ini adalah teknologi kontrol dan layanan yang memungkinkan keamanan awan. Cloud security adalah salah satu aspek penting untuk memastikan keamanan data. Beberapa ancaman cloud security termasuk pencurian data, penyalahgunaan data, dan pembajakan lalu lintas layanan. Keempat, metode ancaman dalam cybersecurity. Ancaman cyber
dapat dilakukan dengan berbagai metode atau tujuan oleh pelaku keamanan cyber. Berikut adalah beberapa metode ancaman dengan cyber security yang sering terjadi. Pertama, cybercrime adalah metode ancaman cyber yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau materi dari korban. Contoh cybercrime adalah pencurian identitas, penipuan kartu kredit, dan ransomware. Yang kedua, cyber attack adalah metode ancaman cyber yang bertujuan untuk merusak dan mengganggu sistem jaringan atau data dari korban. Contoh cyber attack adalah DDoS, Distributed Denial of Service, dan device service dan sabotase. Yang keempat, cyber teroris adalah metode ancaman cyber yang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan, kepanikan, dan kerusakan besar bagi korban. Contoh cyber teroris adalah serangan terhadap infrastruktur kritis seperti pembangkit listrik, transportasi, atau fasilitas kesehatan. Yang kelima, metode ancaman cyber security. Berikut metode ancaman cyber security. Yang pertama, malware. Malware singkatan dari malicious software adalah salah satu ancaman cyber paling umum yang dapat merusak dan mengganggu kinerja komputer, biasa menyebar melalui lampiran email atau unduhan ilegal. Beberapa jenis malware meliputi virus, trojan, spyware, ransomware, adware, dan botnet. Yang kedua, injeksi SQL. Injeksi SQL adalah metode ancaman yang digunakan untuk mencuri data dari pusat dengan memanfaatkan keterantakan pada aplikasi berbasis data. Penjahat cyber dapat memasukkan kode berbahaya pada aplikasi basis dapat melalui pertanyaan SQL untuk mencuri informasi pribadi pengguna. Dan ada phishing. Phishing adalah metode ancaman yang seringkali dikirimkan dalam bentuk email palsu yang meminta informasi sensitif. Ancaman ini bertujuan untuk melakukan penipuan dan mendapatkan informasi pribadi korban. Serangan man in the middle. Serangan man in the middle adalah metode ancaman yang digunakan untuk menyadap komunikasi antara dua individu dengan tujuan mencuri data. Salah satu tujuan serangan man in the middle adalah menggunakan jaringan Wi-Fi yang tidak aman sehingga penjahat cyber dapat mengakses dan menyadap data yang dikirimkan dari perangkat korban ke jaringan. Dan serangan denial of service. Serangan denial of service adalah metode ancaman yang digunakan untuk menghentikan kinerja suatu sistem dengan cara menghabiskan sumber daya yang dimiliki sistem sehingga sistem tidak dapat berfungsi dengan benar. Metode ancaman ini bertujuan untuk mengganggu layanan dan tidak aktivitas pengguna sistem yang menjadi target serangan. Dan yang keenam, cara mengatasi cybercrime. Berikut cara mengatasi cybercrime. Untuk mengatasi cybercrime dan ancaman cyber lainnya, kita perlu menerapkan langkah-langkah cyber security yang sesuai dengan jenis tingkatan ancamannya. Berikut adalah cara umum untuk mengatasi cybercrime. Pertama, gunakan antivirus dan firewall. Dua, gunakan enkripsi data dan sertifikat SSL. Yang ketiga, gunakan password manager dan autentifikasi dua faktor. Yang keempat, gunakan VPN. Yang keenam, gunakan cloud computing yang aman. Yang ke-8, penerapan cyber security. Berikut adalah penjelasan masing-masing penerapan tersebut. Firewall. Firewall adalah sistem yang berfungsi sebagai pagar pembatas yang mampu mengontrol akses jaringan ke dalam internet. Yang kedua, enkripsi, sebuah proses mengubah informasi menjadi kode yang tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak memiliki kunci deskripsi. Yang ketiga, autentikasi. Autentikasi adalah proses verifikasi keabsahan seorang atau sistem yang mencoba mengakses jaringan atau sistem. Selain itu, ada juga beberapa cara untuk melakukan keamanan cyber. Contoh lainnya seperti menggunakan software keamanan, memperbarui sistem tenggerak berkala, dan melatih staf untuk memahami kepentingan keamanan cyber dan menjaganya. Yang kesembilan, tingkatan keamanan data dengan menerapkan cyber security. Berikut caranya. Yang pertama, mutakhirkan versi sistem operasi dengan berbagai aplikasimu. Contohnya, gunakan hanya OS dan aplikasi dari sumber resmi. Aktifkan berbagai fasilitas premier keamanan yang ada, dan pertimbangkan ketika mengaktifkan fasilitas auto update. Yang kedua,
Memperbarui password berbagai akunmu. Gunakan password berbeda pada tiap akun. Hindari penggunaan tanggal lahir atau nama orang terdekat. Pertimbangkan penggunaan password management tools. Dan yang ketiga, install antivirus dan aktivitas firewall. Gunakan antivirus hanya dari sumber yang terpercaya. Konsisten update secara berkala. Yang keempat, waspadai phishing. Jangan asal klik link tautan aplikasi atau merespon pesan yang tidak terpercaya. Dan pertimbangkan ulang saat isi data pribadi ke formulir mencurigakan. Dan yang terakhir, kejahatan cyber. Berikut adalah beberapa metode ancaman dalam cybersecurity yang sering terjadi, yaitu cybercrime, cyber attack, dan cyber terrorism. Kesimpulannya, dalam era digital yang semakin maju, cybersecurity menjadi semakin penting bagi individu atau organisasi untuk melindungi data dan informasi penting mereka dari ancaman cyber. Ancaman cyber dapat berupa malware, injeksi SQL, phishing, serangan in the middle, dan serangan denial of service. Untuk melindungi data informasi dari cybersecurity, ada 3 konsep penting yang harus dipahami, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Kerahasiaan membatasi akses hanya untuk orang-orang tertentu. Integritas mengupayakan informasi yang benar, tepat, dan akurat disampaikan kepada publik. Dan ketersediaan memastikan bahwa sistem selalu tersedia dan tidak mengalami gangguan. Penerapan konsep ini dalam cybersecurity dapat dilakukan melalui berbagai cara verifikasi 2 faktor, enkripsi dan tanda tangan digital, dan otoritas sertifikat. Penting bagi setiap individu dan organisasi untuk memahami dan menerapkan konsep keamanan cyber secara tepat guna melindungi data dan informasi mereka dari ancaman cyber yang semakin kompleks dan meningkat. Dan ini adalah menu kontak. Di sini terdapat email, WhatsApp, Facebook, YouTube, dan Instagram saya. Apabila ingin menghubungi saya, tinggal mengeklik button yang ada di sini. Dan ini adalah menu manual book saya. Anda dapat melihat manual book saya langsung dari sini seperti ini, atau Anda dapat mendownload secara offline dengan cara memencet tombol download di sini.故意工厂。